Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Soal pertama, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke TPMB dengan keluhan mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur dan sering terlambat. Hasil anamnesis tidak menstruasi 2 bulan yang lalu, sekarang keluar darah dalam jumlah sedikit. Sejak hari kemarin, nyeri perut, serta disertai cemas takut karena anaknya berusia 6 bulan. Tidak menggunakan kontrasepsi, sedangkan anak masih diberi ASI. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, penapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, keluar darah dari jalan lahir sedikit. Tes kehamilan negatif. Apa diagnosis yang paling mungkin untuk kasus tersebut? A. Amenore, B. Menorrhagia, C. Polymenore, D. Oligomenorea, E. Premenstruasi Dysphoric Disorder atau PMDD. Jawabannya D. Oligomenorea. Kata kunci siklus haid yang tidak teratur, tidak haid 2 bulan yang lalu dan sering terlambat, keluar darah dalam jumlah sedikit, nyeri perut serta disertai cemas. Tes kehamilan negatif. Pembahasan apa diagnosis yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Oligomenorrhea adalah perdarahan ringan yang jarang terjadi atau tidak normal pada wanita yang sedang menstruasi. Kondisi ini mengacu pada siklus menstruasi yang biasanya normal bergeser jadi lebih dari 35 hari, atau wanita yang memiliki kurang dari 9 periode menstruasi dalam setahun. B. Premenstruasi Dysphoric Disorder atau PMDD, yaitu kondisi di mana wanita mengalaminya. Sekitar 75% wanita yang mengalami menstruasi biasanya hanya mengalami PMS ringan, sedangkan PMDD jauh lebih jarang terjadi dan hanya memengaruhi sekitar 3-8% wanita. Wanita yang mengalami PMS ringan mungkin tidak memerlukan bantuan dokter untuk mengatasi kondisi tersebut. C. Anjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan gizi seimbang. Soal kedua, seorang bidan koordinator puskesmas melakukan survei awal di wilayah kerjanya dengan sasaran remaja yang baru mengalami menarche. Survei dilakukan di salah satu SMP yang berada dalam wilayahnya. Hasil survei menunjukkan bahwa 45% siswa mengalami anemia selama menstruasi dan tidak mengetahui cara menjaga kebersihan diri selama masa menstruasi. Apakah informasi yang paling tepat dilakukan pada siswi-siswi tersebut? A. Mengobati anemia, B. Pola tidur yang baik, C. Melakukan olahraga, D. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, E. Memberi pengertian tentang makanan sehat. Jawaban D. Edukasi tentang kesehatan reproduksi. Kata kunci remaja. 45% siswi mengalami anemia selama haid dan tidak mengetahui cara menjaga kebersihan diri selama masa haid. Pembahasan informasi yang tepat. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Pada usia remaja sangat rentan dengan berbagai problem terkait kesehatan seksual dan reproduksi, seperti risiko kehamilan yang tidak dikehendaki, risiko infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV/AIDS, UNICEF, abortion, dan kekerasan seksual. Proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi. Soal ketiga, seorang perempuan umur 35 tahun P3A datang ke TPMB dengan keluhan takut hamil. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu melakukan hubungan seksual menggunakan kondom, namun bocor. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, penapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius. Apakah perencanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan, B. Sarankan ibu untuk USG, C. Pemberian alat kontrasepsi, D. Konseling kontrasepsi darurat, E. Beritahu kemungkinan tidak hamil. Jawaban D. Konseling kontrasepsi darurat.
Kata kunci ibu takut hamil. Ibu mengaku 10 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom. Namun bocor. Pembahasan, berikan penanganan segera dalam kasus, yaitu memberikan konseling tentang kontrasepsi darurat. Soal keempat, seorang bidan melakukan pendataan akseptor KB di sebuah desa. Didapatkan akseptor KB menggunakan alat kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius. Apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan obat anti mual. B. Melakukan koordinasi dengan kader. C. Konseling pengganti jenis kontrasepsi. D. Mengingatkan untuk kunjungan ulang. E. Memuji atas usaha ibu dalam mencegah kehamilan. Jawaban C. Konseling pengganti jenis kontrasepsi. Kata kunci, akseptor KB alat kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Pembahasan, perhatikan dengan cermat kasus pada soal bahwa penggunaan kontrasepsi sudah 7 tahun. Perhatikan tindakan yang dilakukan adalah memberikan tindakan promotif. Soal kelima, seorang perempuan umur 22 tahun datang ke TPMB dengan keluhan ingin menggunakan metode kontrasepsi. Hasil anamnesis, belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya, akan menikah bulan depan dan berencana menunda kehamilan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan konseling. B. Pasang kontrasepsi. C. Berikan informed consent. D. Tawarkan informed choice. E. Tentukan jadwal pemasangan kontrasepsi. Jawaban A. Lakukan konseling. Kata kunci ingin menggunakan metode kontrasepsi dan menunda kehamilan. Pembahasan, perhatikan dengan cermat kasus pada soal bahwa belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya. Oleh karena itu, ibu membutuhkan konseling. Informed choice diberikan kepada klien setelah diberikan konseling, yaitu klien paham dengan konseling yang diberikan oleh bidan. Selanjutnya memilih kontrasepsi, apa yang akan digunakan. Informed consent adalah persetujuan dilakukan. Tindakan pemasang kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Pemasangan kontrasepsi dilakukan setelah adanya persetujuan pemilihan metode dari klien. Kunjungan ulang dilakukan jika ada keluhan dan masalah yang harus ditindaklanjuti atau waktunya diberikan kontrasepsi. Soal ke-6, seorang perempuan umur 16 tahun datang ke TPMB dengan keluhan kelelahan, nyeri perut bagian bawah, nyeri punggung dan pusing. Hasil anamnesis, sedang menstruasi hari kedua, menerce pada umur 13 tahun. Saat ini merasakan nyeri dan sangat mengganggu kegiatannya sehari-hari. Nyeri tidak berkurang meskipun sudah berusaha untuk istirahat. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, floor albus. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan kompres pada perut. B. Menganjurkan pasien untuk tirabaring. C. Merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. D. Melakukan manajemen nyeri pada dysmenorrhea. E. Memberikan seimbang konseling tentang dan istirahat pemenuhan gizi. Jawaban D. Memberikan konseling tentang penyebab nyeri, manajemen nyeri pada dysmenorrhea. Kata kunci, klien belum pernah merasakan nyeri perut sebelumnya dan tidak memiliki riwayat penyakit lambung dan nyeri tersebut sangat mengganggu kegiatannya sehari-hari. Nyeri tidak berkurang meskipun sudah berusaha untuk istirahat. Pembahasan, berikan penata laksanaan yang sesuai dengan kasus, yaitu dysmenorrhea. Asuhan kebidanan pada kasus dysmenorrhea primer yang dapat diberikan menurut Attika dan Siti 2009 yaitu A. Latihan aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda atau berenang, membantu memproduksi bahan alami yang dapat memblok rasa sakit. B. Pakai kompres panas atau dingin pada daerah perut jika nyeri terasa. C. Pastikan tidur yang cukup sebelum dan selama periode menstruasi. D. Orgasme dapat meringankan kram menstruasi pada beberapa perempuan. E. Latihan relaksasi atau
Yoga dapat membantu menanggulangi sakit. F. Perencanaan terapi. Obat-obat yang lazim digunakan untuk meredakan nyeri menstruasi diantaranya pereda nyeri atau analgesik, golongan non-steroid antiinflamasi atau NSAI, misalnya paracetamol atau acetaminophen atau sumagesik atau panadol, dan lain-lain. Asam mefenamat ataupun Stelax, Nicostan, dan lain-lain. Ibuprofen atau Ribunal, Ostarin, dan lain-lain. Metamizol atau metapironal. Soal ke-7, seorang bidan bertugas di desa terpencil menyadari bahwa masyarakat setempat tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Bidan melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan, supaya masyarakat di sana sadar akan pentingnya memanfaatkan pelayanan kesehatan. Apakah tujuan melakukan promosi kesehatan pada kasus tersebut? A. Memenuhi target pemerintah. B. Membuktikan kemajuan pemerintah. C. Meningkatkan pendapatan instansi kesehatan. D. Menciptakan kerjasama yang menguntungkan. E. Mengembangkan kesehatan kebijakan pembangunan. Jawaban E. Mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan. Kata kunci, bidan melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan. Pembahasan, pilih jawaban yang paling tepat terkait dengan tujuan promosi kesehatan. Soal ke-8, seorang perempuan umur 22 tahun, P1A0, nifas 6 minggu, datang ke TPMB untuk kontrol. Hasil anamnesis sudah tidak mengeluarkan darah nifas dan khawatir karena suami menginginkan berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. ASI matur keluar dengan lancar. TFU sudah tidak teraba. Bagaimana sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan informasi KB. B. Melatih ibu untuk senam Kegel. C. Mengajarkan suami pijat oksitosin. D. Menyarankan ibu menyusui secara eksklusif. E. Memfasilitasi proses konseling yang efektif tentang seksual sesuai kebutuhan. Jawaban E. Memfasilitasi proses konseling yang efektif tentang seksual sesuai kebutuhan. Kata kunci, klien khawatir karena menginginkan berhubungan seksual. Pembahasan, berikan penata laksanaan yang sesuai dengan kasus. Konseling yang efektif tentang seksual sesuai kebutuhan dan kekhawatiran ibu. Soal ke-9, seorang bidan di desa melakukan pengkajian dan mendapatkan data. Banyak balita dan anak sekolah atau 30%, budaya cuci tangan sebelum makan belum menjadi kebiasaan. Status kesehatan masyarakat baik, angka kesakitan dan kematian rendah. Apakah rencana tindak lanjut yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memanfaatkan pelayanan kesehatan. B. Mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan. C. Mengembangkan dan melaksanakan upaya kegiatan masyarakat. D. Menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. E. Membina suasana atau lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Jawaban B. Mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan. Kata kunci, banyak balita dan anak sekolah atau 30%, budaya cuci tangan sebelum makan belum menjadi kebiasaan. Status kesehatan masyarakat baik, angka kesakitan dan kematian rendah. Strategi menjawab soal visi promosi kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana setiap individu pada rumah tangga di Indonesia telah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan. Tips menjawab, pelajari materi konsep dan dasar-dasar promosi kesehatan. Bab visi promosi kesehatan. Soal ke-10, seorang bidan di desa dengan karakteristik masyarakat mayoritas pasangan usia subur, pengetahuan tentang perilaku bersih sehat atau PHBS masih rendah. Ditemukan masalah banyak warga yang membuang sampah sembarangan karena belum tersedia tempat pembuangan sampah yang memadai. Apa strategi promosi kesehatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Mediasi. B. Advokasi. C. Partisipasi. D. Dukungan sosial. E. Pemberdayaan masyarakat.
Jawaban B. Advokasi. Kata kunci banyak warga yang membuang sampah sembarangan karena belum tersedia tempat pembuangan sampah yang memadai. Strategi menjawab soal, bidan perlu melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk penyediaan sarana PHBS. Advokasi yaitu kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan membuat keputusan dan penentuan kebijakan dalam bidang kesehatan maupun sektor lain di luar kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Dukungan dari para pejabat pembuat keputusan dapat berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, surat instruksi, dan sebagainya. Kegiatan advokasi ini ada bermacam-macam bentuk, baik secara formal atau informal. Secara formal misalnya penyajian atau presentasi dan seminar tentang isu atau usulan program yang ingin diharapkan dukungan dari pejabat terkait. Kegiatan advokasi secara informal misalnya mengunjungi pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan. Untuk secara informal minta dukungan baik dalam bentuk kebijakan, dana atau fasilitas lainnya. Tips menjawab, pelajari tentang strategi promosi kesehatan. Soal ke-11, seorang bidan desa melakukan survei masyarakat desa, di mana hasilnya adalah banyak pernikahan usia dini karena budaya setempat. Bidan ingin melakukan upaya promosi kesehatan dalam menyelesaikan masalah di desa tersebut. Apakah upaya promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keterampilan individu. B. Gerakan masyarakat. C. Kebijakan berwawasan kesehatan. D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Lingkungan yang mendukung. Jawaban C. Kebijakan berwawasan kesehatan atau Healthy Public Policy. Kata kunci banyak masalah pernikahan usia dini karena budaya setempat. Upaya promosi kesehatan sesuai dengan Piagam Ottawa Charter. Strategi menjawab soal, Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986, telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna. Seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. 1. Kebijakan berwawasan kesehatan atau Healthy Public Policy ditunjukkan kepada policy maker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintahan kota agar menyediakan prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia provider pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekedar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan-gerakan masyarakat yang atau kegiatan-kegiatan mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Tips menjawab, pelajari materi upaya promosi kesehatan sesuai dengan Piagam Ottawa Charter. Soal ke-12, seorang bidan di desa melakukan survei mawas daripada masyarakat. Didapatkan data banyak warga yang mandi dan buang air besar di sungai karena belum memiliki sarana MCK yang memadai. Adapun kamar mandi dan toilet umum yang dibangun pemerintah setempat jumlahnya sedikit dan tidak terjaga kebersihannya. Apakah upaya promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keterampilan individu. B. Gerakan masyarakat. C. Kebijakan berwawasan kesehatan.
D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Lingkungan yang mendukung. Jawaban E. Lingkungan yang mendukung. Kata kunci, banyak warga yang mandi dan buang air besar di sungai karena belum memiliki sarana MCK yang memadai. Kamar mandi dan toilet umum yang ada jumlahnya sedikit dan tidak terjaga kebersihannya. Strategi menjawab, Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986, telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan, proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna, seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menjawab aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. 1. Kebijakan berwawasan kesehatan. Ditunjukkan kepada policymaker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung. Ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan dalam pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekadar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan-gerakan masyarakat yang kegiatan-kegiatan mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Tips menjawab, pelajari materi upaya promosi kesehatan dengan Piagam Ottawa karakter. Soal ke-13, seorang bidan desa telah melakukan pendataan permasalahan warga di wilayah kerjanya. Didapatkan hasil banyak balita dan anak mengalami diare dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan sosialisasi gerakan cuci tangan rutin dilakukan. Sarana tempat cuci tangan telah disediakan namun tidak rawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Apakah upaya promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keterampilan individu. B. Gerakan masyarakat. C. Kebijakan berwawasan kesehatan. D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Lingkungan yang mendukung. Jawaban D. Reorientasi pelayanan kesehatan. Kata kunci, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan. Sosialisasi gerakan cuci tangan rutin dilakukan. Sarana tempat cuci tangan telah disediakan namun tidak dirawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Strategi menjawab, Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986, telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan, proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna, seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menjawab aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. 1. Kebijakan berwawasan kesehatan. Ditunjukkan kepada policymaker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung. Ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan dalam pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekadar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan-gerakan masyarakat yang kegiatan-kegiatan mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Tips menjawab,
pelajari materi upaya promosi kesehatan dengan piagam Ottawa karakter. Soal ke-14, seorang bidan desa mendata pasangan usia subur dengan pendidikan tinggi. Apakah upaya promosi kesehatan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Keterampilan individu. B. Gerakan masyarakat. C. Kebijakan berwawasan kesehatan. D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Lingkungan yang mendukung. Jawaban A. Keterampilan individu. Kata kunci banyak pasangan usia subur dengan pendidikan tinggi. Strategi menjawab. Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986. Telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan, proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna. Seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menjawab aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. Untuk kebijakan berwawasan kesehatan, ditunjukkan kepada policymaker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung, ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan dalam pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekadar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan masyarakat yang kegiatan mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Tips menjawab, pelajari materi upaya promosi kesehatan dengan piagam Ottawa karakter. Soal ke-15, seorang bidan desa telah melakukan pendataan warga di wilayah kerjanya. Hasilnya didapatkan data karakteristik masyarakat. Banyak wanita usia subur yang belum menjadi akseptor KB aktif. Bidan meminta bantuan kader kesehatan untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar dapat mensosialisasikan program KB. Apakah upaya promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Keterampilan individu. B. Gerakan masyarakat. C. Kebijakan berwawasan kesehatan. D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Lingkungan yang mendukung. Jawaban B. Gerakan masyarakat. Kata kunci bantuan kader kesehatan untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar dapat mensosialisasikan program KB. Strategi menjawab, piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986. Telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktik health promotion atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan promosi kesehatan, proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna. Seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menjawab aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. Untuk kebijakan berwawasan kesehatan, ditunjukkan kepada policymaker agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung, ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan. Selama ini yang menjadi penyedia atau provider pelayanan kesehatan dalam pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau customer pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekadar pengguna tetapi bisa sebagai provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat. Adanya gerakan masyarakat yang kegiatan mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Tips menjawab,
pelajari materi upaya promosi kesehatan dengan piagam atau karakter. Soal ke-16, seorang bidan desa melakukan survei mawas diri (SMD) dan mendapatkan data bahwa banyak kehamilan beresiko karena pernikahan usia dini. Masalah kesehatan tersebut karena budaya daerah setempat. Bidan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Apakah strategi promosi kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Mediasi, B. Advokasi, C. Partisipasi, D. Dukungan sosial, E. Pemberdayaan masyarakat. Jawaban D. Dukungan sosial. Kata kunci, bidan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Strategi menjawab soal dukungan sosial. Promosi kesehatan akan mudah dilakukan jika mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan yang ada di masyarakat. Dukungan dari masyarakat dapat berasal dari unsur informal seperti tokoh agama dan tokoh adat yang mempunyai pengaruh di masyarakat, serta unsur formal seperti petugas kesehatan dan pejabat pemerintah. Tujuan utamanya agar para tokoh masyarakat sebagai perantara antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dan masyarakat sebagai penerima program kesehatan. Dengan kegiatan mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat, pada dasarnya adalah untuk mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat menerima dan mau berpartisipasi terhadap program tersebut. Oleh sebab itu, strategi ini juga dapat dilakukan sebagai upaya membina suasana yang kondusif terhadap kesehatan. Bentuk kegiatan dukungan sosial ini antara lain pelatihan pada tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, bimbingan kepada tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dengan demikian, sasaran utama dukungan sosial atau bina suasana adalah para tokoh masyarakat di berbagai tingkat. Tips menjawab, pelajari tentang materi strategi promosi kesehatan. Soal ke-17, seorang bidan desa melakukan musyawarah masyarakat desa atau MMD. Didapatkan kesepakatan bahwa kader kesehatan bersama masyarakat ingin memanfaatkan limbah botol dan plastik agar lebih bermanfaat. Bidan bersama tim promosi kesehatan setempat memberikan materi pelatihan tentang ekobrik pada kader kesehatan dan masyarakat. Apakah strategi promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mediasi, B. Advokasi, C. Memampukan, D. Partisipasi, E. Pemberdayaan masyarakat. Jawaban C. Memampukan. Kata kunci, kader kesehatan bersama masyarakat ingin memanfaatkan limbah botol dan plastik agar lebih bermanfaat. Bidan bersama tim promosi kesehatan setempat memberikan materi pelatihan tentang ekobrik pada kader kesehatan masyarakat. Strategi menjawab soal memampukan. Promosi kesehatan berfokus pada keadilan dan pemerataan sumber daya kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini mencakup memastikan setiap orang di masyarakat memiliki lingkungan yang kondusif untuk berperilaku sehat, memiliki akses pada informasi yang dibutuhkan untuk kesehatannya, dan memiliki keterampilan dalam membuat keputusan yang dapat meningkatkan status kesehatan mereka. Prinsip promosi kesehatan di sini adalah masyarakat mampu memiliki kontrol terhadap determinan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka sesuai dengan visi promosi kesehatan, yaitu mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Promosi kesehatan mempunyai misi utama untuk memampukan masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan promosi kesehatan harus dapat memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu mandiri di bidang kesehatan baik secara langsung atau melalui tokoh-tokoh masyarakat. Telah diketahui bersama bahwa kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar kesehatan seperti sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, keterampilan masyarakat di bidang ekonomi atau pertanian, peternakan, perkebunan, pendidikan, dan sosial lainnya juga perlu dikembangkan melalui promosi kesehatan dan rangka pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Tips menjawab, pelajari materi strategi promosi kesehatan. Soal ke-18, seorang bidan desa mendapatkan data permasalahan. Di desa banyak balita mengalami ISPA karena wilayah yang berdekatan dengan lokasi pabrik besar pembuatan plastik yang mengeluarkan limbah asap. Bidan bersama kebijakan terkait melakukan upaya masalah melalui diskusi dengan pemilik perusahaan plastik tersebut. Apakah strategi promosi kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mediasi, B. Advokasi, C. Partisipasi, D. Dukungan sosial, E. Pemberdayaan masyarakat.
Jawaban A. Mediasi. Kata kunci, banyak balita mengalami ISPA karena wilayah yang berdekatan dengan pabrik yang mengeluarkan limbah asap. Bidan bersama pemangku kebijakan terkait melakukan upaya penyelesaian masalah melalui diskusi dengan pemilik perusahaan. Strategi menjawab soal mediasi. Promosi kesehatan juga mempunyai misi sebagai mediator atau menjembati antara sektor kesehatan dengan sektor lainnya sebagai mitra. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Promosi kesehatan membutuhkan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, sektor kesehatan, sektor ekonomi, lembaga non-profit, industri, dan media. Dengan kata lain, promosi kesehatan merupakan perekat kemitraan di bidang pelayanan kesehatan. Kemitraan sangat penting sebab tanpa kemitraan sektor kesehatan tidak mampu menangani masalah kesehatan yang begitu kompleks dan luas. Promosi kesehatan di sini bertanggung jawab untuk memediasi berbagai kepentingan berbagai sektor yang terlibat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Sehingga strategi dan program promosi kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan lokal dan memungkinkan berbagai sektor baik lingkungan regional, nasional maupun internasional untuk dapat terlibat di dalamnya. Tips menjawab, pelajari materi strategi promosi kesehatan. Soal ke-19, seorang perempuan P3A0 umur 35 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi. Hasil anamnesis, nyeri di daerah panggul, besar sering berkemih. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, HB 10, plano tes negatif. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Salpingitis, B. Mioma uteri, C. Endometritis, D. Kanker rahim, E. Kista ovarium. Jawaban B. Miom uteri. Kata kunci, miom uteri lebih beresiko pada multigravida, ciri khas nyeri panggul dan adanya pembesaran area perut, sehingga terdapat penekanan pada kandung kemih, jadi pasien akan sering berkemih. Strategi menjawab soal, miom uteri adalah pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Miom berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim. Jumlah dan ukuran miom bervariasi. Terkadang ditemukan satu atau lebih dari satu. Tips menjawab, pahami gejala serta keluhan yang ditimbulkan pada kasus miom uteri.